untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriawan, Stanbook B2B1-23047, merupakan mahasiswa program studi Magister Manajemen kelas B Universitas Haluoleo. Perkenankan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul pengukuran kinerja berbasis kompetensi dalam subbab kompetensi individu pada mata kuliah kepemimpinan. Pada pembahasan kali ini, poin pertama yang dibahas adalah arti dan pentingnya kompetensi, di mana kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode tertentu. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya, di mana mengembangkan sistem kompetensi terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan pada posisi kunci dari deskripsi jabatan. Yang kedua, melakukan analisis jabatan. Yang ketiga, melakukan survei kompetensi apa yang dibutuhkan agar berhasil melaksanakan pekerjaannya nantinya. Yang keempat, diperlukan melakukan survei kompetensi yang dibutuhkan dengan bercermin pada perilaku dan masukan atasan langsung. Yang kelima, dari masukan dan kesimpulan, membuat daftar jenis kompetensi apa yang diperlukan dalam posisi tertentu. Yang keenam, menguraikan makna setiap jenis kompetensi yang disimpulkan. Yang ketujuh, menentukan skala tingkat penguasaan kompetensi yang ingin dibuat. Yang delapan, membuat penjelasan dari jenis kompetensi ke dalam skala yang telah dibuat. Yang sembilan, menguji kembali data kompetensi yang telah dibuat agar dapat diaplikasikan di lapangan sesuai kebutuhan organisasinya. Adapun keuntungan mengembangkan sistem kompetensi, yang pertama, dipakai acuan kesuksesan awal bekerja seseorang. Yang kedua, dipakai dasar merekrut karyawan yang lebih baik dan handal. Yang ketiga, dipakai dasar penilaian dan pengembangan karyawan selanjutnya. Yang keempat, dipakai dasar penilaian kinerja dan pemberian kompensasi bagi karyawan berprestasi atau sebagai hukuman bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang kelima, pihak manajemen bisa menarik kesimpulan kompetensi bermanfaat untuk training need analysis atau TNA. Nah, hubungan sebab akibat kompetensi dengan kinerja, di mana kompetensi mempunyai hubungan sebab akibat dengan kinerja seorang karyawan. Kompetensi yang terdiri atas motif, sifat, konsep diri dan keterampilan, serta pengetahuan diharapkan dapat memprediksi perilaku seseorang hingga akhirnya dapat memprediksi kinerja orang tersebut atau biasa disebut dengan Spencer. Untuk mengetahui kompetensi seseorang dapat melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, referensi profesional, di mana rekomendasi dari orang lain atau para profesional atasan langsung. Yang kedua, assessment contract atau pusat pengukuran pengetahuan, keterampilan dan sikap atau KSA, knowledge, skill, attitude melalui tes. Yang ketiga, psikotes, di mana melalui tes dan pengisian lembaran psikotes untuk mengetahui KSA-nya. Yang keempat, wawancara, yaitu untuk menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima, kuesioner perilaku, di mana melihat jawaban kuesioner yang diberikan langsung yang bersangkutan. Yang keenam, biodata, dengan melihat biodata yang dibuat oleh yang bersangkutan. Adapun tujuan dan sasaran analisis kompetensi, yang pertama, menjamin pelaksanaan sistem personalia yang digunakan benar-benar berfokus dan produktif. Yang kedua, terciptanya perekat untuk membentuk sistem personalia terpadu dan terarah. Sering terjadi pada sistem seleksi, pelatihan, perencanaan tenaga kerja, dan promosi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan relevansinya, sehingga menghasilkan duplikasi usaha dan akhirnya terjadi kontraproduktif pada fungsi tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan metode analisis kompetensi terdiri atas dua. Yang pertama, metode analisis kompetensi umum, terdiri dari
metode analisis, kompetensi fungsional, metode elemen pekerjaan, metode insiden kritikal, dan metode analisis posisi, serta inventarisasi tugas pekerjaan. Yang kedua, metode analisis yang berhubungan dengan pekerjaan atau job yang sering digunakan dan ditempatkan di banyak organisasi perusahaan modern. Pelaksanaan metode analisis kompetensi berikut proses metodologi analisis kompetensi. Yang pertama, membentuk tim senior manager, membentuk grup panel, menunjuk fasilitator dari manajemen sumber daya manusia. Fasilitator mencatat kejadian, membuat uraian rinci dari setiap kompetensi. Hasil catatan kompetensi kemudian diurutkan dan dibuat tingkat yang dibutuhkan untuk diidentifikasi. Yang selanjutnya, membuat standar kinerja yang diidentifikasi dihubungkan dengan pekerjaan karyawan. Terkait dengan kompetensi individu, karakteristik kompetensi individu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, watak. Yang kedua, motif. Yang ketiga, bawaan. Yang keempat, pengetahuan. Yang kelima, keterampilan atau keahlian, dan biasa disebut dengan skill. Kompetensi individu dikelompokkan menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, threshold competence atau kompetensi minimum, di mana kompetensi dasar yang harus dimiliki seseorang, misalnya kemampuan pengetahuan, keahlian dasar seperti kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, differentiating competence atau kompeten, kompetensi yang membedakan seseorang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah dengan karyawan lain. Misalnya, seseorang yang memiliki orientasi motivasi tinggi, biasanya yang diperhatikan adalah tujuan melebihi apa yang ditargetkan oleh perusahaan dalam standar kerjanya. Selanjutnya, dimensi kompetensi yang harus dimiliki individu. Yang pertama ialah task skill atau keterampilan melaksanakan tugas rutin sesuai standar di tempat kerja. Yang kedua, task management skill atau keterampilan mengelola tugas berbeda dalam pekerjaan. Yang ketiga, contingency management skill atau keterampilan mengambil tindakan cepat dan tepat bila timbul masalah dalam pekerjaan. Yang keempat, job role environment skill atau keterampilan bekerja sama dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu transfer skill atau keterampilan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Kompetensi generik terdiri atas yang pertama, kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan. Salah satu contoh yaitu perhatian pada kejelasan tugas, ketelitian dan kualitas kinerja atau kualitas kerjanya. Yang kedua, kemampuan melayani. Salah satu contohnya yaitu berorientasi pada pelanggan atau customer service orientasi. Yang ketiga, kemampuan memimpin, di mana salah satu contohnya yaitu kemampuan mengembangkan orang lain dan kerja sama kelompoknya. Yang keempat, kemampuan mengelola, contohnya kemampuan mengarahkan dan kemampuan memimpin kelompok atau team leadership. Yang kelima, kemampuan berpikir, salah satu contohnya yaitu berpikir analitis atau analytical thinking, berpikir konseptual atau konseptual thinking. Yang keenam yaitu kemampuan bersikap dewasa. Contohnya seperti apa? Yaitu kemampuan mengendalikan diri dan fleksibel atau flexibility yang biasa disebut dengan FLX. Selanjutnya, kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internalnya. Salah satu atau masing-masing yang mempengaruhinya, salah satu contohnya ialah yang pertama, bakat bawaan, di mana bakat yang sudah ada dan melekat sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, motivasi kerja yang tinggi. Yang ketiga, sikap, motif, dan cara pandangnya. Yang keempat, pengetahuan yang dimiliki, pendidikan formal atau non-formal seperti pelatihan atau kursus, panel, dan lain-lain. Yang kelima yaitu keterampilan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Yang keenam ialah lingkungan hidup dari kehidupan mereka sehari-hari. Hubungan kompetensi ini dengan kompetensi individu. Untuk mengembangkan individu karyawan, sebaiknya kompetensi mereka diberdayakan seoptimal mungkin.
masih dalam rangka manajemen karir, artinya karir karyawan merupakan perpanjangan tangan dari kompetensi karyawan yang harus memberi kontribusi pada core kompeten organisasi. Setelah kompeten organisasi terbentuk dan menjadi besar, maka hasilnya adalah core competence yang memungkinkan organisasi tercapai atau mencapai levelnya yang luar biasa. Berikut penjelasan saya terkait materi yang berjudul pengukuran kinerja berbasis kompetensi pada subbab komponen individu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.